mana udah malam gitu, ceramah nggak dikasih pulang, kasih terus aja terus. Sampai jam berapa? Sampai mampus. Tega dia mah. Besok mau gue lingkarin, kalau diundang gue nggak balik lagi. Nah, sekarang aja sampai jam 12 belum kelar. Besok gue sampai subuh kali. Ditanya sama orang, Ustaz habis ceramah? Enggak, habis belajar di pasar. Besok mau dagang sotok. Dari jauh-jauh hari diharap-harap. Dari jauh-jauh hari diharap-harap. Ada Ustaz yang di TV. Oh begitu. Iya. Jadi sampai sekarang sampai jam berapa aja ditungguin. Iya. Belum pernah kita pingsan bareng gitu. Step kita. Jadi jangan pusing-pusing. Jangan pusing-pusing, pulang ke rumah juga senyum aja. Mau tidur juga. Mau ke kamar mandi juga. Suami minta kopi juga, layanin aja. Suami ngomongnya dikit doang, ih PA ya. Teteh girang banget. Gak sadar bawahnya rembes. Teteh saya cager, buat kakak saya sehat, emak sehat, nenek sehat, sehat, mudah-mudahan banyak rezekinya. Teteh, emak yang udah umurnya di atas 60, bapak, akang saya yang umurnya udah di atas 50, nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Silsilahnya silsilah Gara-gara kemarin kita kena COVID dibikin susah nggak? Susah, mau ngomong aja susah pakai masker. Termasuk mau makan susah nggak? Susah, ada orang makan nggak kenyang-kenyang karena maskernya nggak dibuka. Jadi gara-gara COVID kita jadi bego. Benar, biasanya kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara COVID udah 5 kali cuci tangan, nggak makan-makan. Biasanya kalau habis main, mandi basah. Gara-gara COVID udah 7 kali mandi basah, nggak main-main. Iya teh. Bego ya? Itu saya. Teteh gitu nggak? Oh enggak, berarti aku doang yang bego. Jadi kalau saya ceramah hari ini, ceramahnya nggak serius-serius, nggak apa-apa, nggak dapat ilmu juga nggak apa-apa, asal dapat girang, dapat rame. Ya. Hah? Oh sampai pagi. Oh teteh kuat sampai pagi. Cakep saya enggak. Terus saja teteh sampai pagi, saya mah pulang. Emang ada ustaz ceramah di sini sampai 2 jam ada? 3 jam juga ada. Wow. Nggak ada ustadz yang kuat sampai 2 jam di sini. Yang 3 jam juga. Udah berapa ustadz yang mati? Balik saya nih. Belum pernah teteh ngeliat penceramah sampai gumoh gitu. Mohon maaf saya duduk ya, mohon maaf. Karena dikasih kursi. Kenapa saya duduk? Karena ada kursi. Berarti bukan salah saya. Ya. Sebelah kanan saya juga udah komplit. Ada jeruk, ada pisang. Jarang kan malam-malam? Ya, teh pucuk sama pisang jarang kan? Sebelah teh pucuk ada larutan. Padahal ini gerimis, nggak bakal panas dalam. Yang ada lengket di dalam. Belum pernah teteh lihat lato-lato nempel. Ya kan zamannya lato-lato ya teh. Iya. Kang Kosasi, ya. Beliau punya masjid, rame-rame kita bantu masjid kita, ya butuhnya 7 miliar.
Ya 7 miliar. Kalau kita rame-ramein nggak sampai 10 tahun lah. Ya. Asal masing-masing 100 juta. Bisa aja besok teteh pagi karena niat dibantu tiba-tiba dapat 100 juta. Gampang duit 100 juta tinggal naruh surat tanah aja. Ya, enggak, kita berharap mudah-mudahan masjid cepat selesai. Amin. Dari mana rezekinya? Dari ibu. Ibu dari mana? Karena niat pengen berbuat baik, Allah kasih. Karena kita distributornya Allah. Kalau pengen ngasih orang pasti Allah kasih. Kenapa kita nggak punya duit? Karena kita nggak pernah niat pengen ngasih orang, pengen ngasih masjid. Ya teh? Ya, oke. Bener ya, kuat sampai malam. Lu teteh patungan goceng. Aku tahu kamu patungan kan? Iya kan? Iya iyalah. Kalau nggak patungan mah berat. Mudah-mudahan yang patungan berkah. Amin. Allah kasih rezekinya tambah banyak. Yang lagi usaha biar lancar usaha. Yang lagi dagang biar laris dagangan. Yang lagi mondokin anaknya biar banyak rezekinya agar anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Biar bapaknya yang lagi usaha Allah bukain jalan pintu usaha rezekinya banyak. Jangan pernah takut. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Yang punya duitnya dipakai rajaban, yang punya tendanya dipakai rajaban, yang punya sonnya dipakai rajaban. Nggak ada yang sia-sia, semuanya pasti barokah. Al-barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Mudah-mudahan teteh tambah sehat. Yang anaknya 1 tambah 2. Yang anaknya 2 tambah 3. Yang anaknya 3 tambah 4, 5, 6. Sampai teteh bingung kok anak semua. Boleh gerimis begini anak banyak boleh. Boleh. Ibu saya aja anaknya banyak. Ibu saya anaknya 13. Mati 1 nggak nangis bapak saya. Mati 2 nggak sedih. Kata bapak saya masih banyak sisanya. Coba kalau anak 2 mati 1 tinggal mati lagi 1 habis, bikin lagi udah kering, kerannya udah melehoy, mampet maksudnya mampet. Jadi mumpung kerannya masih cakep, banyakin anaknya. Banyak anak banyak rezeki. Ya teh, nggak ada orang banyak anak banyak bingungnya, nggak ada, cuman seringnya begitu. Jadi kalau kita mau belajar rumah tangga jangan sama artis, belajar rumah tangga sama ibu kakek nenek kita. Nggak punya harta, nggak punya deposito, nggak punya nomor rekening, kita hidup ya. Apakah kita bisa kayak orang tua kita? Bisa jadi lebih bagus orang tua kita ngajarin kita ketimbang kita. Oh saya aja ngelawak tiba-tiba sekarang dipanggilnya jadi ustaz. Baru kan MC manggil saya kiai. Saya nggak apa-apa karena itu kan sebutan penghormatan. Ada tamu yang nggak apa-apa. Sebetulnya aslinya ya biasa aja. Nggak kiai banget gitu. Kadang-kadang bagaimana temennya diajak main saya main. Kemarin juga diajak maling motor saya ngikut. Cuman ngikut doang. Saya pikir mau ke warung, ternyata mau metik motor. Orangnya biasa aja, teman main lato-lato saya ngikut. Ternyata main lato-lato banyak bahayanya teh. Kena mata bisa rusak mata, benjol hitam, bisa kena jidat, bisa biru. Oh, ibu-ibu di tempat saya main lato-lato, wah sampai bengkak. Iya, karena tektok, ngebeletak kena perut sampai sumir. Iya, itu lato-lato yang nggak ada talinya. Saya lihat judul dulu. Itu temanya Kalingan Korsi. Kiai maaf ya, saya di atas ini. Teman-teman hadroh, apa nama grupnya? Raudatus Salam. Maafin ya, anak belakangin ya. Ini ada kue, makanannya dulu. Nih, nggak apa-apa, sambilan nggak apa-apa. Saya juga begitu, kalau Kiai merem saya colok. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Kalau mau nyolong punya Kiai, nggak disumpahin.
Kalau kiai mah jarang ngomel biar sendalnya hilang juga. Kalau RT tuh ngamuk. Sendal aing eueuh. Malunjak ka aing. Kalau kiai mah nggak bakal marah, dicolong sendalnya, nggak mas sabar, abah mah. Besok hilang lagi sabar, abah. Dia malam baru ngedoa. Gedut siap perutnya. Gedut siap. Nggak apa-apa, sambilan turunin aja, nggak apa-apa. Kalau pengen nggak apa-apa. Ya, yang ini 2,5 nih. 102. Ini pisang biarin aja di sini, nggak apa-apa. Malu malam-malam makan pisang gitu. Saya takut kunyuknya doyan gitu. Siang aja siang. Ya, nah kita ngaji dulu bentar, biar kelihatan kayak orang bener. Iya. Dan saya nggak bilang saya paling benar, bisa jadi yang benar ini yang di depan saya, amin. Kalau perlu ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Biar bapak-bapak belakangan. Kalau bapak-bapak duluan, ibu-ibu mah berisik. Mudah-mudahan ibu masuk surga duluan, amin. Karena ngajinya rajin, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, benar. Makanya wajar seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak ngajinya setahun sekali, bajunya itu juga. Yang ditambah cuman kancing, ada merah, ada biru, ada kuning, ada putih, ada peniti terakhir. Karena ngajinya beda, ya beda. Kalau ibu ngaji harus cantik, rajaban harus cantik, muludan juga harus cantik. Malu kalau ngaji pakai daster robek. Ini kan cakep-cakep tuh, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang sisa kampanye. Nggak apa-apa, karena kalau ibu-ibu harus cakep. Ibu-ibu dipandang, kalau bapak-bapak nggak usah dipandang, nyesek mana. Dah, jadi saya ceramahnya ini nggak serius-serius. Kalau mau bener sama kiai, mau ngaji bener sama kiai. Kalau sama saya rame aja, bener nggak jelas. Ya teh, jadi jangan kecewa. Ih penceramah gitu amat, atau gitu emang. Ya kitunya, kitunya teh, teh sok kituan teh. Tengah penting gitu. Kujera-jera teuing mending gitu. Ya ngaji dulu teh. Saya nggak cerita kepanjangan deh. Kalau cerita peristiwa Isra dan Mi'rajnya itu luar biasa cerita itu teh. Kita nggak bakal ngerti kalau kita nggak pernah ngaji. Cuma sebatas cerita. Karena orang-orang di sekitar Nabi pun protes, dianggapnya Nabi itu sihir. Dengan perjalanan sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekejap bisa nyampe terus ke Sidratul Muntaha. Ukurannya harus punya kadar keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu. Apa tuh ngecus? Oh hadro. Saya pikir pemainnya gitu. Jus gitu. Saya baru nengok kok jus dari bawah gitu. Ya. Harus diukur dengan keyakinan. Sama ibu, saya nggak bicara sok-sokan kayak kiai, enggak, emang bukan kiai. Ibu kecewa kalau tahu saya. Disebut kiai punya murid, punya santri, punya jamaah, itu kiai. Saya belum punya dari dulu, belum punya santri, belum punya jamaah. Saya baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu baru kelar jadi dalang di OPJ, Parto. Saya sekarang muter-muter mewakilin 2 teman saya. Kenapa saya jarang di TV? Kenapa saya jarang syuting? Jawabannya karena enggak diajak. Kasiannya. Tapi ternyata Parto pun nggak berani. Eko pun suruh ceramah. Coba telepon kasih tahu sama panitia bagaimana cara ngundang Parto. Berani nggak dia untuk datang ceramah Rajaban? Nggak berani. Baru anak hadro baca selawat, Parto nyampe, pala Parto keluar asap. Karena nggak semuanya berani, urusan agama mesti ngaji. Dan alhamdulillah 2 kawan saya, bahkan beberapa teman-teman pelawak nggak berani naik ceramah. Karena mereka nggak berani, otomatis permintaan ke saya makin banyak dong. Iya dong.
Nah, karena banyak permintaan otomatis harga makin tinggi dong. Iya iyalah. Ya, ke depan tuh. Itu kamu dia. Nah, Kenapa emang berantakan? kenapa teh? Nah, kalau begini terus nggak enak. Ya Allah teteh, duduk saya jadi protes. Begini nggak enak, begini juga supaya agak nyamping aja gitu. Belum pernah ngeliat lato-lato kegencet. Ceramah ya. Begini salah, begini salah. Liatin aja tuh, liatin. Kenapa teh? Nggak mau diem. Teteh nggak tahu sejarahnya. Saya emang orangnya nggak bisa diam. Karena kata ibu saya waktu ngidamin saya, waktu hamilnya ibu saya ngidamin saya itu lihat buntut cecep putus. Begitu cecep putus kan. Karena kalau saya kemari terlalu mendem dalamnya tuh. Makanya agak begini. Wow. Kenapa? Enggak, emang ngeblesek ke dalam. Jadi gini aja. Ya, sampai panitia nanya, apakah Ustadz itu sedang wasir? Wow, tentu tidak, aku ambeien. Maafin panitia, kiai maafin. Jangan kecewa. Ini ceramah saya ceramah babnya bab. Karena ilmu saya ilmu. Teteh juga dengerin sambil. Nanti pulang ke rumah dapat ilmu. Nah udah gitu aja. Judulnya kekompakan bersama kerukunan masyarakat menggapai kehidupan madani berasas Qur'ani. Kepanjangan. Enggak paham bisa. Ya. Kenapa? Dari sini suruh turun. Nanti udah turun suruh ngangkat kain sarung gitu. Ini apa namanya, desa apa? Kalibaru. Kampung Lontar Kalibaru. Saya baru nyampe di sini ya, masyarakatnya luar biasa. Teteh ibu-ibunya baik-baik, gampang senang. Itu yang bikin panjang umur teh. Mungkin di rumah seminggu nggak jengir-jengir depan suami. Tapi begitu ketemu saya, itu namanya sehat teteh. Oh iya kiai, ya maafin kiai. Ya saya emang datangnya duluan tapi ceramah suruh belakangan kiai. Ya kita doain guru-guru kita, kori kita biar sehat terus panjang umur. Masya Allah, cakep-cakep kori kita, ganteng-ganteng, bacaan juga bagus-bagus. Ya Allah. Ya tinggal urusan saya, tawasulnya udah, ngajinya udah, sambutannya udah, tinggal saya biduan terakhir. Tinggal kenapa teh? Goyangannya? Wah. Ya teh, biar enak. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Lagi-lagi Allahumma barik lana fi rajaba wa balighna